Sidang Ini cas loh, 32 inilah miliar bang. terlalu banyak sok tahu semua Iya, iya. ini gitu loh. Udahlah. Kami akan bicara kalau udah pasti, santai-santai aja. Kan kita tahu semua bahwa langkah-langkah PSSI itu pasti udah dihitung semua. Kita tahu bagaimana biaya apa semua udah kami hitung. Kami kalau terbentur biaya, sejak awal kan kami udah tahu masalahnya. Nggak mungkin dong kami masukkan jadi warga negara Indonesia. Kalau masalah biaya kami stop dong sejak awal. Pakai logika, makanya saya minta juga kalau ada yang analisis dan sebagainya itu tolong pakai logika sederhana, ya kan? Kalau ada masalah kendala biaya, tentunya kami nggak teruskan dulu jadi WNI. Karena kami nggak hitung sebagai masalah biaya, ada perjuangan yang kita lakukan di berbagai tempat itu, baru kita tahan dong. Ini nggak ada masalah ya, santai. Yang sekarang kita proses saja, tunggu aja. Semuanya banyak, wah kalau pakai cara ini, udahlah. Serahkan pada ahlinya gitu loh. Jadi mereka akan lebih senang dengan kehadiran seorang Martin Paes ini, dan kita akan sangat diperhitungkan ya oleh tim manapun ketika ada penambahan ya amunisi baru yang bisa bermain bersama dengan tim nasional, termasuk yang saya perbincangkan kemarin di video saya dengan masuk radarnya Kevin Dix dan Ole Romeni untuk dimainkan nanti. Akan diupayakan, sedang berusaha Pak Ketua Umum PSSI untuk bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik agar bisa menambah kekuatan tim nasional kita di putaran ketiga. Kita tidak boleh main-main, ini sudah terlanjur masuk satu-satunya wakil Asia Tenggara. Tidak ada Vietnam, tidak ada Thailand, tidak ada Malaysia di sana, hanya ada satu Indonesia. Kita boleh berada di peringkat bawah di antara 18 tim ya, untuk di FIFA. Tapi semua sekarang sudah melihat bagaimana dengan perkembangan pesat dari tim nasional kita, ya, bagaimana di U23 kita bisa melaju sampai ke babak semifinal Piala Asia di Qatar. Sebelumnya di tim senior kita berada di grup yang berat, ya, di sana kita tahu ada Irak, ada Jepang juga, ada Vietnam, dan kita masih bisa lolos ke babak 16 besar, ya, suatu hal yang luar biasa. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan jatah itu. Ya, sekarang kita sudah berada di putaran ketiga, sudah di depan mata untuk bisa mendapatkan tiket lolos ke Amerika 2026, walaupun memang sangat sulit, tetapi dengan ketambahan pemain-pemain bagus, saya rasa kita bisa dalam sebuah persaingan yang sengit dengan tim-tim yang lebih diunggulkan di favorit, Korea, Jepang, Irak, Uzbek, Australia, Qatar, termasuk Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Ini kan tim-tim yang masuk di sana, yang kemungkinan besar bisa berhadapan dengan kita. Tapi tidak perlu takut jika di sana sudah ada Martin Paes, sudah ada misalnya Kevin Dix masuk, ada Ole Romeni ikut masuk di dalam. Wah, ini pemain-pemain yang bagus. Ada Milion Manhoef misalnya untuk bisa dipakai di kita. Ya, semoga ya kita serahkan semua ke PSSI yang bekerja. Pak Erik juga terus bisa memantau dan mengawasi perkembangan dari Martin Paes ini, dan kita bisa mendapatkan dia pada waktu yang tepat ya yang kita inginkan. Seperti yang sama-sama kita pahami teman-teman, bahwa telah dipastikan Shin Tae-yong tidak akan hadir di acara undian ini. Tapi kan bukan berarti Shin Tae-yong tidak akan melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih dari Timnas Indonesia. Karena seperti yang sama-sama juga kita ketahui bahwa Shin Tae-yong tinggal menandatangani kontrak saja dengan PSSI. Dan juga telah ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir bahwa untuk saat ini Shin Tae-yong sedang menjalani perawatan atau dalam masa recovery, sehingga ditunggu sampai Shin Tae-yong fit kembali dan kemudian bisa memulai aktivitasnya seperti biasanya. Jadi teman-teman, saya pikir untuk saat ini kita jangan negative thinking. Ya, kita perlu berpikir secara positif bahwa Shin Tae-yong masih komit untuk melatih Timnas Indonesia, dan memang untuk saat ini kita masih membutuhkan Shin Tae-yong untuk melanjutkan prosesnya dengan progres bagi Timnas Indonesia, karena memang inilah tim yang dibentuk oleh Shin Tae-yong dan inilah pemain-pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong, sehingga Timnas Indonesia untuk pertama kalinya bisa sekarang bermain di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tentu ini adalah sebuah sejarah teman-teman. Dan saya harapkan para pemain juga nanti bisa bermain 100% fokus di atas lapangan agar mempersembahkan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Memang untuk saat ini kita tidak juga berharap bahwa Indonesia akan bisa langsung lolos ke Piala Dunia di round 3 ini kan. Karena nanti kan tim-tim yang akan dihadapin adalah tim-tim raksasa. Bisa juga nanti ketemu antara Jepang, Korea, atau juga Iran.
bisa juga nanti ketemu antara Australia, Qatar atau juga Irak, bisa juga nanti ketemu antara Arab Saudi atau juga Uzbekistan. Ini kan tim-tim yang kuat ya, tim-tim yang tangguh ya. Jadi ya seharusnya kita jangan berharap bahwa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dari round 3 ini. Tapi bukan tidak mungkin Indonesia bisa lolos ke round 4. Jadi artinya kalau kita bicara soal peluang, ya sebetulnya timnas Indonesia punya peluang. Karena kan artinya peluang itu adalah kesempatan atau juga kans ya. Artinya kalau dari segi kesempatan ya tentu terbuka lebar lah bagi Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi bukan dari round 3. Kemungkinan kalau feeling saya bisa saja dari round 4. Marcelino juga tanpa mencoba untuk mengkritik lagi ya coach ya. Enggak. Kritik nggak ada masalah, jangan menghujat. Iya, betul. Dan kritik harus ada dasarnya, jangan absurd, jangan asal pengen mengkritik aja. Agak ngeri-ngeri sedap juga tuh ya, dia agak lama membagi bola juga ya coach. Siapa? Marcelino kemarin. Ya Marcelino kan masih muda banget, jadi dia masih belajar. It's okay. Karena kalau dia nggak bikin kesalahan itu, dia nggak akan belajar. Biar dia bikin kesalahan, Marcelino bilang ya di tiap kali match kita selalu dapat menganalisa pertandingan sendiri, suruh nonton sendiri kesalahan lu di mana, terus dibahas nanti. Ini kan proses semua. Tentu kita senang ya ketika melihat sepak bola kita cukup maju ya, sedikit lebih maju daripada sebelumnya lah. Ya. Semoga lebih banyak lagi tentunya. Ya. Dan yang luar biasa kan pemain bolanya hebat-hebat nih belakangan ini, Bung Toel. Tapi saya melihat di beberapa diskusi Bung Toel sepertinya kurang suka dengan naturalisasi. Enggak, sebetulnya frasanya bukan kurang suka ya Bang. Apa itu Bang Toel? Kalau dibilang bahwa sepak bolanya sedang membaik, betul. Salah satunya adalah karena tim nasional. Oke. Kalau dalam sebuah etalase memang tim nasional kan ada di depan Bang. Etalase sepak bola. Oke. Orang akan lihat tim nasional sama kompetisi. Tapi utamanya tim nasional lah. Iya. Nah itu membaik. Itu betul. Hype masyarakat luar biasa. Ada suntikannya yang namanya tadi naturalisasi. Gitu. Iya, iya. Poin saya bukan pada suka tidak suka naturalisasinya, bukan. Ketika melakukan itu dalam mendesain tim nasional dengan suntikan naturalisasi, saya anggap itu akselerasi. Oke. Untuk memboosting. Ya. Tapi apakah nggak bergantung begitu ya mestinya? Ya. Tapi apakah kita sudah benar-benar membangun semua ekosistem sepak bolanya? No. Kan itu belum tentu. Iya. Banyak faktor lain. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Sebelumnya tidak pernah terbayang. 4 tahun lalu bahkan 10 tahun lalu pun sama sekali momen ini akan menjadi sebuah hal yang nyata. Kita dapat bersaing dengan tim sekaliber Arab, Australia ataupun Jepang. Jangankan lawan mereka, dahulu pun lawan Bahrain saja kita dibantai 10-0. Drawing kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 tahun 2026 telah dilaksanakan di Kuala Lumpur tadi siang. Timnas Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Arab, Australia, Bahrain, dan juga China. Pertandingan akan dilaksanakan mulai tanggal 5 September tahun 2024. Yang jadi pertanyaan, apakah kita mampu untuk menempati posisi 3 atau 4 dengan tim-tim gemuk yang berada di grup C? Entahlah, tapi rasanya bisa menapaki tahap ini pun sudah menjadi suatu kebanggaan yang hanya satu tim di Asia Tenggara rasakan saat ini. Melihat keadaan sekarang, saya jadi membayangkan betapa suramnya masa lalu sepak bola kita zaman dahulu. Rasanya bangga bercampur sedih menjadi satu. Saya dan pembaca harap semoga Indonesia dapat melangkah jauh. Tidak ada yang tidak mungkin. PSSI memastikan proses sidang banding untuk pemain sepak bola Maarten Paes agar bisa membela timnas Indonesia tidak terkendala biaya yang mendanai proses yang ditempuh. Dilansir dari Antara, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan sidang banding sang kiper ini tidak terkendala biaya. Langkah-langkah PSSI sudah diperhitungkan, bagaimana biaya-biaya sudah dihitung sejak awal untuk sidang banding, ujar anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menyampaikan hal itu menanggapi pertanyaan awak media seputar biaya sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS untuk pesepak bola Maarten Paes agar bisa bermain dengan timnas Indonesia. Menanggapi rumor terkait biaya untuk kebutuhan sidang banding yang mencapai puluhan miliar rupiah, Arya mengatakan, terkait biaya sudah dipersiapkan PSSI. Kalau terbentur biaya,
Sejak awal kami sudah tahu masalahnya tidak mungkin Maarten Paes dimasukkan jadi WNI, ujarnya. Coba pakai logika sederhana, kalau masalah biaya, kami pasti tidak jadikan WNI. Kami tak hitung soal biaya karena tak masalah, Imbu Arya menegaskan. Ia meminta agar publik tidak berspekulasi terkait proses namun menunggu proses yang dijalani tim PSSI yang diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Tunggu saja. Serahkan pada ahlinya di tim Pak Erick. Ketua PSSI Erick Thohir, bukan saya bilang sudah berhasil, kita belum tahu, tapi sudah terbukti kerja tim bagian ini ada yang punya kemampuan masing-masing, pungkasnya. Sebagai informasi, Maarten Paes yang kini menjadi kiper di skuad utama klub FC Dallas ini memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Kiper berusia 26 tahun itu sudah mengantongi kartu tanda penduduk KTP Indonesia namun belum bisa membela timnas Indonesia. Paes terkendala regulasi FIFA karena memperkuat tim Belanda U21 saat menginjak usia 22 tahun. PSSI pun mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS agar Paes bisa membela skuad Garuda ketika menghadapi sejumlah laga penting ke depan, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berita selanjutnya, Marcelino Ferdinand tinggalkan KMSK Deinze, menuju klub Erick Thohir di Inggris. Teka-teki masa depan bintang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, mulai menunjukkan titik terang. Kontrak pemain jebolan internal Persebaya bersama KMSK Deinze itu akan habis tanggal 30 Juni tahun 2024. KMSK Deinze tampaknya tak akan memperpanjang kontrak Marcelino Ferdinand. Maka, Marcel kemungkinan akan meninggalkan Belgia. Menurut sumber harian di Sway, Marcelino Ferdinand dikabarkan akan menyeberang ke tanah Inggris. Adik kandung Octavianus Fernando itu merapat dengan tim League One, Divisi 3 Liga Inggris Oxford United. Marcelino sepertinya menyeberang ke Inggris. Kalau tidak ke Championship, mungkin League One. Kalau ke League One, ya klub Erick Thohir dan Anindya Bakri, Oxford United, ujar sumber harian di Sway, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Bersama KMSK Deinze, Marcelino mencatatkan menit bermain yang sedikit. Menurut Transfermarkt, Marcelino hanya mencatatkan 3 penampilan bersama Deinze, itu pun dimulainya dari bangku cadangan. Bintang muda timnas Indonesia itu bergabung bersama KMSK Deinze pada Januari tahun 2023. Kala itu Persebaya merelakan wonderkid-nya dengan status bebas transfer untuk menimba ilmu ke Belgia. Pemain berusia 19 tahun itu masih memiliki masa depan yang panjang. Di usianya yang masih belia, Marcel sudah berani menjajal kerasnya sepak bola Eropa. Meski kontraknya habis bersama KMSK Deinze, Marcelino pun tak terburu-buru untuk pulang ke tanah air. Ia masih ingin bersaing di kompetisi Eropa. Oxford United adalah klub yang dimiliki oleh Anindya Bakri dan Erick Thohir. Anindya Bakri memiliki saham sebesar 51% untuk Oxford United. Musim lalu Oxford United bertengger di papan atas League One Inggris, tepatnya di peringkat kelima. Meski gagal promosi ke divisi Championship, Oxford United bisa mencobanya musim depan. Kini tim berlogo kepala banteng itu ditangani oleh Des Buckingham, juru taktik asli Inggris yang mengantongi lisensi kepelatihan UEFA Pro. Des Buckingham sudah menangani Oxford United sejak November tahun 2023. Oxford United bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Marcelino Ferdinand. Tapi dengan catatan, ia harus menunjukkan etos kerja yang lebih tinggi lagi. Sebab, Anda sudah tahu, bagaimana persaingan dan permainan keras sepak bola Inggris, kick and rush. Semoga Marcelino bisa mengambil pilihan yang bijak.